Salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu SP selaku guru pembimbing. Baiklah, di sini kami akan menganalisis mengenai kota Pematang Siantar. Tetapi adalah lebih baik jika kita terlebih dahulu menyimak penjelasan dari teman-teman saya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Saragi, saya dari kelas 12 MIA 4. Apa yang dikatakan dengan interpretasi peta citra penginderaan jauh? Interpretasi peta citra penginderaan jauh adalah sebuah kegiatan menganalisis peta yang dihasilkan dari suatu alat dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu objek dan fungsi peta tersebut dengan menggunakan alat atau media jarak jauh. Perkenalkan, nama saya Handoko Sinaga, saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang perlu dikaji dan dipahami dari data penginderaan jauh untuk jaringan transportasi. Pemanfaatan di bidang transportasi. 1. Transportasi darat. Transportasi darat meliputi perancangan jaringan jalan dan perencanaan rel kereta api. Transportasi laut yaitu jalur transportasi laut dan pelabuhan dan arus perairan. 3. Transportasi udara, yaitu pembangunan bandara dan peraturan jadwal penerbangan untuk keselamatan. Perkenalkan, nama saya Sarlina Purba dari kelas 12 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang perlu dikaji dan dipahami dari data penginderaan jauh untuk jaringan transportasi. Yang pertama yaitu ada perancangan jaringan jalan. Perancangan jaringan jalan atau foto udara dan citra satelit dapat dimanfaatkan untuk perancangan jaringan jalan, misalnya untuk infrastruktur jalan tol, perencanaan jalan baru, perencanaan jalur alternatif, dan perbaikan jalan lainnya. Yang kedua itu ada perencanaan rute angkutan. Dengan citra satelit, perencanaan trayek atau rute angkutan dapat terbantu dalam pengaturan rute yang berjalan yang dilalui oleh kendaraan umum di suatu wilayah, sehingga efisien waktu dalam mencapai tujuan dapat tercipta. Misalnya ini ada citra satelit perencanaan rute Transjakarta Koridor 13 Ciledug Tandean. Yang ketiga itu ada perencanaan jalur rel kereta api. Citra satelit dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dan merencanakan rute yang efisien untuk dilalui kereta api. Misalnya rel kereta api jalur ganda Jakarta dan Surabaya. Yang keempat ada perencanaan bandar udara dan pelabuhan. Citra satelit membantu dalam perencanaan penentuan lokasi bandar udara dan pelabuhan yang aman bagi pelayaran, didasari dengan SOP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Misalnya adalah citra satelit Bandara Soekarno-Hatta. Perkenalkan, nama saya Valendra Mali Saragi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang perlu dikaji dan yang dipahami dari penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Data yang perlu dikaji dan dipahami dari penginderaan jauh untuk tata guna lahan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data yang termasuk dari data primer yaitu dryness, yang kedua kemiringan lereng, yang ketiga tekstur, yang keempat keadaan banjir, dan yang kelima yaitu batuan. Data yang termasuk dari data sekunder yaitu yang pertama curah hujan, yang kedua litaugi, yang ketiga temperatur, dan yang terakhir yaitu keadaan air tanah. Selanjutnya kita memasuki bagian yang ketiga yaitu yang perlu dikaji dan dipahami dari data penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Yang pertama adalah pemetaan penggunaan lahan. Untuk mengetahui apakah lahan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya digunakan pemetaan penggunaan lahan. Misalnya yaitu pemetaan penggunaan lahan pertanian, pemukiman, dan kawasan industri. Yang kedua ada penentuan arah lahan. Ini digunakan untuk penentuan lokasi, ketersediaan sumber daya air yang dapat digunakan untuk pertimbangan dan menetapkan arah penggunaan lahan sebagai kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya, kawasan pertanian, kawasan permukiman, dan kawasan pengunjung untuk kegiatan pertambangan. Yang ketiga ada kajian lahan pertanian dan perkebunan. Kajian ini digunakan untuk menentukan area yang dapat dan tepat untuk membuka lahan pertanian dan lahan perkebunan yang harus diperhatikan
ada beberapa faktor, yaitu 1. Kemiringan lereng, 2. Kondisi tahan, 3. Kondisi lingkungan sekitar, 4. Ketersediaan sumber daya air, 5. Kondisi iklim. Yang keempat yaitu kajian lahan dan permukiman. Kajian lahan permukiman dimanfaatkan untuk mengaji distribusi permukiman kepada permukiman, zonasi area permukiman, permukiman kumuh, permukiman elit, serta variasi pada permukiman di desa dan di kota. Yang kelima yaitu kajian lahan industri. Kajian lahan industri digunakan untuk penentuan lokasi industri, kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, aliran fungsi lahan karena kegiatan industri. Di sini kami akan menganalisis tentang Kota Pematang Siantar. Di samping terdapat peta orientasi wilayah Kota Pematang Siantar. Dan dapat kita lihat lagi, di samping ini kami lampirkan yaitu batas administrasi Kota Pematang Siantar. Baiklah, perkenalkan nama saya Emma Febrianti Purba dari kelas 12 IPA 4. A. Letak dan geografis. Kecamatan Siantar Timur terletak antara 3 derajat 1 menit 9 detik sampai 2 derajat 54 menit 40 detik lintang utara dan 99 derajat 6 menit 23 detik sampai 99 1 menit 10 detik bujur timur. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Siantar Utara di sebelah utara, Kecamatan Siantar Marihat di sebelah selatan, Kecamatan Siantar Barat di sebelah barat, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Simalungun. B. Luas wilayah. Luas wilayah Kecamatan Siantar Timur sebesar 4.520 km pangkat 2 atau sekitar 20,4% dari luas wilayah Kota Pematang Siantar. Kelurahan Siopat Suhu merupakan wilayah yang terluas, yaitu 1.870 km pangkat 2 atau sekitar 41,37%, sedangkan yang terkecil adalah Kelurahan Merdeka, seluas 0,230 km pangkat 2 atau sekitar 5,9% dari luas wilayah Kecamatan Siantar Timur. Komponen jalan. Pengelolaan jalan di kota ini dikelola oleh Subdinas Bina Marga Kota Pematang Siantar. Sebagian besar kondisi jalan-jalan di kota ini bisa dikatakan relatif baik, tidak mengalami kerusakan yang cukup berat, sepanjang 249,17 km atau sekitar 77,39 km sudah merupakan jalan aspal dari keseluruhan total jalan 321,97 km. Angkutan darat. Pentingnya sarana angkutan darat ini karena di samping dapat digunakan sebagai angkutan penumpang, juga dapat dipergunakan sebagai angkutan barang-barang, produksi, hasil pertanian, kebutuhan, dan hasil-hasil lainnya. Kendaraan bermotor. Biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Mobil penumpang. Kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk sebanyak-banyaknya 8 orang dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas masyarakat seperti pergi ke tempat kerja, bersekolah, berdagang, dan lain-lain. Mobil truk. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang selain mobil, penumpang, mobil bis, dan kendaraan bermotor roda 2. Sepeda motor. Kendaraan bermotor roda 2 dapat digunakan untuk berdagang, bersekolah, dan segala hal yang dapat mempermudah aktivitas masyarakat. Kereta api. Kendaraan yang bergerak di atas rel terdiri dari kereta penumpang dan kereta barang yang fungsinya sama dengan kendaraan bermotor lainnya. Perkenalkan, nama saya Diva Angelina dari kelas 12 MIPA 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi penggunaan lahan dari Kota Pematang Siantar. Penggunaan lahan. Dari hasil interpretasi foto satelit tersebut diperoleh informasi
Penggunaan lahan atau land use Kota Pematang Siantar yang meliputi peta penggunaan lahan dan tabel penggunaan lahan. Hasil interpretasi menunjukkan bahwa terdapat 24 kategori pemanfaatan ruang di Kota Pematang Siantar, yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu 1 non-urban, 2 urban, dan 3 utilitas. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan lahan terbesar di Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut. Pertama yaitu sawah sebesar 2.750,02 hektar atau 34,39%. Yang kedua yaitu permukiman 2.008,16 hektar atau setara dengan 25,11%. Yang ketiga yaitu kebun sawit 1.025,39 hektar. Yang keempat yaitu kebun campuran 1.210,10 hektar. Yang kelima yaitu penggunaan lahan lainnya sekitar 3,13%. Yang keenam yaitu perdagangan dan jasa sekitar 2,37%. Yang ketujuh yaitu industri sebesar 1,86%. Yang kedelapan pendidikan yaitu sebesar 1,07%. Berikut adalah diagram penggunaan lahan di Kota Pematang Siantar. Dari angka-angka tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan lahan Kota Pematang Siantar masih didominasi oleh kelompok non-urban atau pertanian yang meliputi 63,88% dari total wilayah kota, di mana sawah merupakan komponen terbesar. Sementara penggunaan lahan kelompok urban hanya meliputi 32,36% dari total wilayah kota. Angka-angka tersebut juga menunjukkan bahwa Kota Pematang Siantar tidak memiliki lahan atau area dengan kategori kawasan lindung yang meliputi hutan primer, hutan sekunder, rawa, dan sebagainya. Kelurahan Merdeka merupakan areal permukiman penduduk yang merupakan gerbang dari Kota Pematang Siantar. Banyaknya penduduk yang bermukim dikarenakan letaknya secara geografis terletak di tengah kota dengan fasilitas sosial ekonomi yang lengkap dengan adanya industri rokok terbesar di Sumatera Utara yaitu STTC. Sedangkan Kelurahan Selopat Suhu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Simalungun masih memiliki areal kosong dan areal persawahan dan kolam ikan sehingga tingkat kepadatan penduduk lebih rendah dibandingkan dengan kelurahan lain di Kecamatan Siantar Timur. Kondisi sosial ekonomi atau struktur perekonomian. Di lain pihak, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa menunjukkan peranan yang lebih besar dilihat dari kontribusinya yang semakin besar dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan kedua sektor ini memberikan indikasi bahwa adanya hubungan yang positif antara kedua sektor tersebut. Meningkatnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran membuat sektor jasa-jasa baik perorangan maupun bentuk perusahaan secara otomatis semakin berkembang dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB. Sektor-sektor lainnya cenderung menunjukkan kontribusi yang relatif konstan. Kondisi sosial ekonominya yaitu yang pertama sektor pertanian. Sektor pertanian Kota Pematang Siantar meliputi subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan. Komoditas yang dihasilkan meliputi padi, biji sawit, yang sebagian besar diolah dan dipasarkan melalui sentra-sentra pemasaran di Kota Pematang Siantar. Sebagian besar lahan pertanian di Kota Pematang Siantar merupakan sawah beririgasi teknis, sehingga memang sudah diarahkan sebagai salah satu sentra pertanian oleh pemerintah. Dengan demikian, alih fungsi lahan pertanian tersebut menyebabkan konflik terhadap kebijakan pemerintah. Lahan pertanian di Kota Pematang Siantar mencakup area yang cukup luas, yaitu 4,308 hektar. Tersebar di beberapa kecamatan dan umumnya mengambil tempat di sekitar jalur sungai. Hal itu membuat keberadaannya sangat berpotensi untuk sekaligus menjadi ruang terbuka hijau dan melindungi ekosistem sungai dan kegiatan perkotaan. Yang kedua yaitu sektor industri. Sektor industri merupakan sektor penting di Kota Pematang Siantar karena telah menjadi salah satu sektor pendorong pada periode awal perkembangan kota secara historis. Industri Kota Pematang Siantar dikenal menghasilkan rokok putih dan tepung tapioka yang dipasarkan hingga ke mancanegara. Yang ketiga yaitu sektor perdagangan. Sektor perdagangan memang memegang peranan penting dan menjadi sektor dengan pertumbuhan paling pesat selama 1 dekade terakhir. Sektor ini pada awalnya digerakkan oleh kegiatan perdagangan grosir maupun retail yang berlokasi di sekitar Pasar Horas dan Pasar Perluasan. Tetapi di sini, kondisi penggunaan lahan pada Pasar Horas dan Pasar Perluasan itu masih belum baik, karena ketika kita ke sana dan di trotoarnya masih terdapat sepeda motor yang parkir di situ. Sehingga itu dapat
mempersulit atau menghambat pejalan kaki yang berjalan di trotoar. Sehingga baiknya pemerintah menertibkan atau memperbaiki peraturan di sana. Pola jaringan transportasi. Kota Pematang Siantar dapat diakses melalui 2 sarana transport darat, bus, dan kereta api. Secara umum, transportasi dalam kota dilayani oleh sarana angkutan kota dan becak motor. Terminal bus terbesar di Pematang Siantar terdapat di Terminal Perluasan, yang merupakan titik transit bagi hampir seluruh angkutan kota dan luar kota atau AKDP, maupun antar provinsi atau AKAP. Bus yang melayani rute dari Pematang Siantar terdapat banyak pilihan, antara lain adalah Antar Lintas Sumatera atau ALS, PMH, Indah Transport atau Intra, Sentosa, PMM, Sejahtera, LDIVO, Kiomas Eksekutif. Bus-bus tersebut melayani rute antara lain ke Medan, Brastagi, Pekanbaru, Padang, Tarutung, Parapat. Direncanakan beroperasi pada tahun 2022, Jalan Tol Kuala Tanjung, Tebing, Tinggi ke Parapat oleh PT Hutama Marga Waskita atau HMW dengan panjang 143,23 km dan terbagi dalam 6 seksi yang merupakan jalan tol Trans Sumatera, kelanjutan dari jalan tol Medan ke Kuala Namu ke Tebing Tinggi. Jalan tol ini akan melewati kota dan akan memperpendek jarak tempuh dari kota Pematang Siantar maupun dari daerah-daerah lainnya. Untuk sarana transportasi, kereta api dapat diakses menggunakan Siantar Express dengan relasi stasiun Medan ke stasiun Siantar atau PP. Stasiun Siantar terletak di Jalan Kartini nomor 13, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar. Pemerintah Kota Pematang Siantar melalui perusahaan daerah pembangunan dan aneka usaha telah membuat suatu moda transportasi online dengan sebutan Antarin Siantar. Antarin Siantar dibangun secara umum berdasarkan kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pematang Siantar. Adapun beberapa fitur Antarin Siantar adalah antar jemput motor, mobil becak, makanan, belanja, obat, pijat, laundry, rental mobil, share, paket, wisata, sekolah, dan lain-lain. Antarin Siantar dapat didownload dari Google Play Store dengan mengetik Antarin Siantar. Kesimpulannya yaitu penggunaan interpretasi citra pengiraan jauh sangatlah penting dan sangat membantu perkembangan pembangunan untuk jalur transportasi dan juga tata guna lahan. Pengiraan jauh sangat berpengaruh penting bagi kemudahan aktivitas manusia. Adanya pengiraan jauh dapat mempermudah proses perdagangan, urbanisasi, dan transmigrasi, meningkatkan kondisi ekonomi untuk menjadi lebih bertumbuh. Hal ini dapat terwujud apabila penggunaan interpretasi citra pengiraan jauh untuk jalur transportasi dan untuk tata guna lahan dapat berguna dalam hal mengatur tata teknik atau tata letak penggunaan lahan untuk perdagangan, pertanian atau perkebunan, lahan industri, lahan hutan, permukiman, agar terciptanya wilayah dengan keadaan yang lebih kondusif. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.